semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Nurul Fania dengan NIM 21 30 10 80 68 dan saya Murti Pandela dengan NIM 21 30 10 80 62 dan saya Miselia Permatasari dengan NIM 21 30 10 80 64. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang prinsip manajemen umum dan prinsip manajemen pendidikan. Buat teman-teman yang mau tahu, yuk ditonton videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen umum. Sebuah prinsip merupakan dasar, tetapi tidak bersifat mutlak karena prinsip bukanlah sebuah hukum. Dalam kaitannya dengan manajemen, prinsip bersifat fleksibel, yang berarti dalam manajemen, prinsip mempertimbangkan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu. Menurut Henry Fayol ada 14 prinsip manajemen umum. Yang pertama yaitu division of work atau pembagian kerja. Pembagian kerja menghasilkan sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya sehingga pada akhirnya individu-individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan aktif. Yang kedua, authority dan responsibility atau wewenang dan tanggung jawab. Prinsip ini menjelaskan bahwa tiap karyawan harus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang seimbang. Setiap perjalanan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dan seimbang dengan wewenang yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu disiplin. Sikap disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Sikap disiplin ini sangat penting untuk ditanamkan bagi tiap karyawan agar manajemen perusahaan bisa berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya yang keempat, unity of command atau kesatuan perintah. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan kesatuan perintah dalam perusahaan. Karyawan harus tahu kepada siapa ia harus bertanggung jawab sehingga dengan wewenang yang diperolehnya dan dalam struktur perusahaan. yang selanjutnya yaitu unity of direction atau kesatuan pengarahan. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip pembagian kerja dan kesatuan perintah. Kesatuan pengarahan harus jelas. Hal ini karena bisa saja karyawan memiliki dua perintah yang berlawanan. Yang selanjutnya yaitu subordination of individual interest atau mengesampingkan kepentingan perseorangan. Tiap karyawan harus berkomitmen mengabdikan diri pada perusahaan sehingga rela untuk mementingkan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi jika kedua-duanya saling berbenturan. Selanjutnya, remunerasi atau penggajian pegawai. Pada prinsip ini menjelaskan bahwa tiap karyawan berhak mendapat gaji atau upah sesuai dengan pekerjaannya. Penggajiannya yang baik menimbulkan kedisiplinan dan antusias. Prinsip yang ke-8 yaitu centralization atau pemusatan. Adanya pemusatan wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Tujuannya untuk menghindari kewewenangan yang berlawanan satu sama lain, sehingga wewenang dan tanggung jawab menjadi terpusat. Selanjutnya, prinsip manajemen umum yaitu chain of command atau rangkaian perintah. Hierarki dalam perusahaan ditentukan yang berdasarkan wewenang terbesar sampai yang terkecil. Adanya hierarki membuat tiap karyawan tahu kepada siapa ia bertanggung jawab dan kepada siapa ia mendapat perintah.
manajemen umum yang selanjutnya yaitu order atau ketertiban. Prinsip ketertiban atau order bertujuan agar tiap karyawan menjalankan pekerjaannya dengan tertib dan sistematis. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip disiplin. Dua sikap ini harus dimiliki oleh tiap karyawan agar terwujud ekosistem pekerjaan yang tepat, lancar, dan tenang demi kemajuan perusahaan. Selanjutnya yaitu equity, keadilan atau kejujuran. Prinsip ini sangat penting karena berkaitan dengan moral seorang karyawan. Karyawan harus bersikap jujur dalam memberi laporan dan melaksanakan pekerjaan. Sebaliknya, manajer juga harus adil pada bawahannya. Selanjutnya yaitu stability of tenure of personnel atau stabilitas masa jabatan dalam kepegawaian. Perputaran karyawan yang tinggi bisa menyebabkan ongkos yang tinggi dalam produksi. Untuk itulah, prinsip ini dijalankan karyawan diberi stimulus keamanan pekerjaan dan jenjang karir yang pasti. Selanjutnya yaitu inisiatif atau prakarsa. Karyawan didorong untuk mengembangkan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif sesuai dengan inisiatif masing-masing. Prakarsa menimbulkan kehendak untuk mewujudkan suatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir yaitu spirit de corps atau semangat kesatuan. Tiap karyawan dan staf lainnya harus memiliki rasa kesatuan dan semangat berjuang yang sama. Sikap saling memiliki ini tentu akan mendorong relasi baik antar individu dan berdampak positif bagi kemajuan perusahaan ke depannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas tahun 1963, prinsip-prinsip manajemen pendidikan terdiri dari 5. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Jadi, seorang karyawan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi haruslah menerapkan prinsip mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Jadi, antara wewenang dan tanggung jawab itu harus sejalan atau harus seimbang. Selanjutnya, memberikan tanggung jawab pada personel sekolah dan hendaknya sesuai dengan sifat dan kemampuannya. Jadi, dalam mengatur pekerjaan atau pembagian kerja, kita harus meletakkan dalam porsi yang sudah ditentukan dan sesuai dengan kemampuan. Selanjutnya, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Jadi, kita harus mengenal apa saja faktor-faktor psikologi manusia itu. Selanjutnya, yang kelima, relativitas nilai-nilai. Jadi, di dalam sebuah manajemen itu kita juga harus menanamkan tentang nilai dan norma-norma yang ada di masyarakat dan sekitar kita. Baik, sekian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.